Al-Iman TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Al-Iman, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat taman-taman sekitar ini, teringat keindahan kita bermain dengan anak-anak dan membayangkan keceriaan yang muncul di wajah mereka. Sungguh sebuah gambaran angan-angan yang sangat indah, yang setiap orang tua pasti menginginkan untuk mewujudkannya. Pernahkah kita memikirkan sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di neraka tersebut ada malaikat-malaikat yang bengis dan kejam. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tak pernah menyelisih perintah yang Allah berikan kepada mereka, justru sebaliknya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka akan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Pecinta iman, dimanapun Anda berada, renungkan sejenak ayat ini. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita agar kita menjaga keluarga kita. Cinta kita kepada keluarga jangan sampai melalaikan tugas kita kepada keluarga kita. Cinta kita kepada anak kita jangan sampai membutakan kewajiban yang harus kita berikan kepada mereka dalam mendidiknya. Karena kebutuhan mereka bukan hanya kebutuhan senang-senang, bukan hanya kebutuhan kenikmatan makanan, pakaian dan tempat tinggal, tetapi kebutuhan yang lebih pokok yang mereka butuhkan, yang itu menjadi tanggung jawab kita, adalah bagaimana menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Itu berarti tanggung jawab kita kepada mereka tidak hanya tanggung jawab memenuhi kebutuhan fisik mereka, pakaian mereka, makanan mereka, kesenangan mereka, tidak. Tapi lebih dari itu, tanggung jawab kita kepada mereka, bagaimana kita menanamkan iman kepada mereka. Bagaimana kita menjadikan mereka orang yang benar-benar unggul imannya di mata Allah. Menjalankan kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menegakkan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan mereka. Sehingga pencinta yang beriman, yang semoga selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat apa yang Allah katakan tersebut. Ketika Allah memerintahkan kewajiban kepada kita untuk menjaga diri kita, keluarga kita dari siksa api neraka. Ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, neraka itu bahan bakarnya manusia dan batuan. Pernahkah kita membayangkan sebuah bahan bakar yang terbuat untuk menyalakan api yang sangat besar? Kalau kita ada percikan api, kemudian dia jatuh ke tempat bahan bakar, spontan menjadi sebuah ledakan yang besar. Dan Allah katakan, bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batuan. Semakin banyak manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, semakin banyak hujaman bebatuan dimasukkan ke dalam neraka, semakin berkobar-kobar neraka tersebut. Maka tak heran kalau Allah mengatakan takadu tamayyazu minal ghayz. Hampir-hampir neraka itu pecah akibat dentuman-dentuman gejolak yang terjadi di dalamnya. Setiap kali manusia masuk berserta batuan, menimbulkan dentuman yang besar. Ketika Allah bertanya kepada neraka, halim talati, hai neraka, apakah kamu telah penuh? Apa jawaban neraka? Wa taqulu hal min mazid. Ya Allah, apakah ada tambahan? Coba bayangkan. Ya Allah, apakah ada tambahan? Silakan.
Subhanallah. Kalau bukan rahmat Allah kepada kita, mungkin semua manusia itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Na'udzubillah. Namun ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, jangan kita memikirkan hanya faktor dunia untuk anak-anak kita. Tetapi mari, selain hak mereka itu kita penuhi dalam hak makanan, dalam hak pakaian, sandang, pangan, dan yang lainnya, termasuk apa yang kita saksikan ini. Jangan sampai melalaikan dari tugas kita mendidik mereka menjadi seorang yang beriman. Ingatlah kita bahwa setiap orang di antara kita pasti akan meninggalkan dunia. Setiap orang di antara kita pasti akan mati. Dan ingat, kematian yang kita hadapi akan menjadi sebuah penghentian atas amal saleh yang diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala di dunia ini. Sedangkan Allah mengingatkan kepada kita, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak kalian adalah fitnah buat kalian. Dan Allah mengatakan pula, inna min azwajikum wa amwalikum. Sesungguhnya di antara istri kalian dan harta kalian, ya, ada yang menjadi fitnah buat kalian, ada yang menjadi musuh buat kalian. Fahdharu, maka hati-hatilah. Ini berarti peringatan buat kita bahwa menanamkan keimanan lebih utama daripada segala atribut dunia. Karena selain keselamatan buat mereka pula, ini adalah ladang usaha kita yang sebenarnya. Pikirkan bagaimana mendidik mereka menjadi orang yang beriman. Pikirkan bagaimana mendidik mereka menjadi orang-orang yang rajin salat. Pikirkan bagaimana menjadikan mereka orang-orang yang cinta dengan Al-Quran. Pikirkan bagaimana menjadikan mereka orang-orang yang semangat dalam menegakkan agamanya. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Berbakti kepada orang tuanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluh." Bila anak manusia itu mati, atau bila orang itu mati, seluruh amalnya terputus. Illa min salaf. Kecuali dari 3 golongan, 3 kelompok, 3 jalan. 3 jalan yang amalannya tidak akan terputus. Apa itu? Pertama kata Rasulullah SAW, sedekatin jariyah, yang akan terus mengalir pahalanya walaupun orang itu sudah meninggal, terkubur, ya, akan mengalir pahala untuknya dari sedekah jariyah, dari harta yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk masjid, untuk anak yatim, untuk balai pendidikan. Ya. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, yang akan mengalir terus pahalanya adalah ilmu yang diajarkannya, diajarkan kepada anaknya menjadi yang soleh, pahalanya akan mengalir padanya. Ya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, awwaridin salih yada'u lahu, doa anak yang soleh yang diutarakan kepada Allah untuknya akan mengalir kepadanya. Subhanallah. Pernah kita memikirkan bagaimana kita menjadikan mereka anak yang saleh, anak yang selalu cinta kepada orang tuanya, yang mengetahui betapa cintanya orang tuanya kepadanya sampai mendorongnya untuk beriman kepada Allah, mendoakannya kepada Allah di kala kematiannya, di kala sudah tidak ada di dunia, bersedekah untuk orang tuanya, menyambung tali silaturahimnya. Pernah kita memikirkan bagaimana menjadi anak kita rajin ke masjid. Kita selalu membawa anak kita ke tempat mall, ke tempat hiburan, ke tempat piknik, ya. Atau mungkin main, kunjungan keluarga, tapi jarang kita membawa pada mereka untuk sama-sama pergi ke masjid. Jarang kita membawa mereka untuk sama-sama mengaji, menghadiri majelis taklim. Jarang kita membawa mereka untuk duduk bersama, membuka mushaf tadarus antara kita dengan mereka. Jarang kita mengajak mereka untuk sama-sama membaca buku agama. Jarang kita bersama mereka untuk kemudian saling mengingatkan watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Mengingatkan mereka untuk senantiasa komitmen dengan Al-Quran, menegur dalam kebaikan, mencegah terhadap kemungkaran, dan bersabar untuk selalu berbuat demikian. Maka dari itu, mari kita renungkan apa yang Allah katakan tadi. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV